Biasanya pencipta lagu itu lagi deket sama cewek, ini lagu ini aku bikin buat kamu. Nah, itu aku nggak terjadi di aku tuh. Itu kan senjata. Di album ini tuh nggak ada. Di album itu nggak ada. Itu ya kan, cewek langsung Kau harus benar-benar bawa kemurnian jiwa senimu itu di politik. Kemurnian jiwa senimu di politik itu yang kau bawa. Seni dibawa ke politik. Jangan politik yang kau bawa ke seni. Salah tempat tuh. Tercemar jadinya. Makanya kalau kemurnian si seni yang kau bawa ke politik, semoga bisa membuat politik itu jadi hijau lagi gitu. Jadi baik lagi, hidup lagi gitu. Jangan malah terbalik, malah seninya yang jadi busuk jadinya. Jangan ya. Aku bukan bilang ya, cuma jangan. Kasian tahu kita ini ya nggak jadi korban kalian itu di sana apa lah kan nggak cukup apa duit kalian itu gitu tuh aduh rusak nah, ngeri nggak sih ngeliat kita yang kelaparan mereka duitnya banyak masih aja kurang ayolah jangan gitu kalah maruk banget lu anjing kayak dikat ya. Gak ada tuh jangan lah tuh. Hah? Kayak pernah deket aja, tai banget deh. Kayak pernah dipakai gak apa-apa. Ini gak pernah dipakai, gak usah lah. Oh gitu openingnya. Seneng banget lah dia. Ini openingnya. Trio Wijaya. Anjing. Dikat jangan tadi. Dikat lah. Nah, kenapa harus dikat? Untuk apa? Untuk apa? Ya, kenapa? Kan yang make lu tuh. Kenapa harus? Ayo pasti. Kan yang make ketum. Enggak ada. Rokok ini. Waduh. Hei trio. Gokil. Album udah keluar ya. Album kan nyicil kan satu lagu per 9 hari. Per hari ini kita syuting udah rilis 4 lagu. 4 lagu per hari ini. Bakal selesai di lagu terakhir itu lagu ke-9 bakal selesai rilis di 20 Agustus 2045. Enggak ya? Enggak. Pimpronya enggak profesional tiba-tiba nyelip pimpronya. Rokok dong. Udah ini nih. Ini nih apa namanya? Ring. Kopong tuh. No. Kayak dengkul loh. Makasih ya. Yang dikasih yang kosong brandnya yang gak kelihatan. Gak boleh kelihatan brandnya? Iya lah gak di endorse kita. Saya tentrem endorse lah, saya tentrem. Parah kali saya tentrem ini. Trio Wijaya, Mas Nanda, penyanyi solo yang dikira bertiga. Wijaya. Gue liat tuh podcast lu waktu di podcast agak lain tuh. Agak lain udah lama banget itu. Banget. Tahun seru. 2022 itu. 3 tahunan lalu. 3 tahun lalu. Itu tentang perjalanan lu merantau, terus lu ke acara audisi TV, Rising Stars. Betul. Terus sampai semua teman-teman yang di situ ngedoain lu, menunggu lu untuk keluarin album di situ. Iya. Iya kan? Dan akhirnya setelah 3 tahun lebih nih baru dia. Oke. Kita selesai ngerjainnya. Dan gue dengerin lagu-lagu lu ganas sih. Asik ya? Boleh lah ya. Asli. Boleh ya. Gue agak jarang soalnya menyimak konsep lagu dengan aransemennya, dengan musiknya, dengan segala macamnya. Artworknya gila sih. Artwork. Apanya yang gila nih Tom? Gantian aku yang nanya nih. Aku yang nanya nih. Ya suatu yang beda dan gue jarang ya. Gini loh. Musik, seniman, artis itu hal-hal yang definisinya menurut gue beda ya. Oke. Nah lu tuh musisi, seniman. Gitu. Dan kedalaman lirik lu juga spesial menurut gue. Ada satu lagu lu yang gue sampai bikin video khusus tuh. Tapi interpretasi yang perempuan harus tahu judulnya. Lagu ketiga di album. Itu gue sampai bikin video khusus gue tapi sama anak-anak gue. Iya. Udah lihat. Saking deepnya gue belum pernah sedip itu sih. Apa yang Mas Nanda tangkap dari lagu yang perempuan harus tahu itu apa? Kok bisa sampai sedalam itu kenanya gitu? Ya ada kata-kata kau tak pernah tahu. Oke. Langit adalah aku. Oke.
Hausku Demimu. Ya banyak lah. Jadi mungkin menurut gue itu lagu yang bisa diinterpretasikan ke macam-macam. Bisa ke pasangan. Ya. Ada temen gue namanya Didi Soekarno. Dia bilang dia ingat ibunya, mamanya. Oh iya, Mas Didi. Ada ke macam-macam, ada yang ke gimana ceritanya lah. Kalau Mas Nanda sendiri ke anak, ya, Anak spesifik gue, ke anak ya. terutama anak gue yang cewek yang merantau, yang jauh dari gue. Oke. Gitu. Tapi menurutku ya bisa relate sama sebuah lagu sedalam itu gitu. Berarti Mas Nanda juga lagi di situasi yang menurutku nggak gampang ya, karena kalau lagunya kan aku tahu kan lagu itu tentang apa gitu. Berarti yang ku tangkap Mas Nanda sekarang lagi di situasi yang sedang nggak gampang nih dengan anak-anaknya. Emang apa Mas Nanda yang bisa diceritain? Anjing, gua hostnya bangsat. Goblok. Gantian kena kulik hostnya. Lu ceritain tentang album lu dah. Heran. Apa digambar lu sekian lama proses bikin album ini, proses yang panjang menurut gua. Iya. Dan lu tipikal orang yang bisa lama ngulik satu lagu atau iya satu lagu deh. Katakan satu lagu tuh bisa lama banget tuh. Iya. Karena buatku lebih penting apa yang kita maksud itu sudah tertuangkan di lagu. Dibanding cepet-cepet tapi nggak semuanya tertuangkan maksud yang kita mau ke lagu itu. Daripada nguber waktu, mendingan nguber arti. Kalau aku lebih baik sih itu, nggak apa-apa waktu sedikit lebih lama. Yang penting semua yang kita mau sampaikan lewat lagu itu tersampaikan gitu. Kenapa lagu ini lama? Karena lagu ini sendiri aku start mulai nyicil ngerjain itu bahkan sebelum ke 45, sebelum ke Mas Didi itu dari tahun 2018 aku udah coba tuh ke teman A, ke teman B, ke teman C. Iya, semuanya nggak ada yang jalan. Lagu yang sama? Iya, lagu yang sama di album yang sama ini. Semuanya nggak ada yang berjalan, ada aja kendalanya tuh. Jadi makanya terakhir ketemu ke 45, ketemu Mas Didi itu juga nggak sengaja lewat temen yang sebelumnya ngerjain lagu album ini sebenarnya. Dia bawa ajak aku main ke sini, ketemu Mas Didi dengerin, ternyata Mas Didi suka kata dia kan. Nah ditawarkanlah ngobrol lah temenku dan Mas Didi ini gimana kalau dibantu produksi sama Mas Didi gitu-gitu. Sampailah bla bla bla. Ternyata proses di 45 sendiri produksinya nggak cepet kan, 3 tahun karena itu tadi kita ngejar emang yang kita utamakan itu semua yang kita maksud itu tersampaikan di lagu ini gitu. Kita nggak mau nguber waktu yang cepet supaya segera rilis gitu. Itu nggak, buatku itu nggak sepenting itulah dibandingkan arti dari lagu itu sendiri gitu. Tapi 3 tahun bro. 3 tahun. 3 tahun lama banget loh. Di 45 doang tuh. Kalau aku start itu total berarti lebih kurang 5 tahun itu aku start produksi album ini. Gila. Iya. Tapi ya hasilnya gokil sih emang. Semoga beda ya. sih. Semoga ya. Setiap lagu tuh punya kekuatan tersendiri sih. Ya terus ada blind hearing itu ya. Oh iya. Lu undang orang-orang Iya. untuk dengerin, tutup matanya dengerin. Iya. Semua orang banyak tersentuh lah dengan lagu-lagu gitu. Sampai ya banyak lah teman-teman artis juga yang dengerin dan sangat deep gitu. Ada yang wah keren banget nih, wah nih surprise nih. Jadi aransemen juga banyak hal-hal surprise di situ. Sebenarnya goals lu apa di album ini, misi lu? Misiku di album ini sebenarnya aku nggak muluk ya, aku pribadi ya, bukan tipe orang yang nguber apa sih era sekarang itu serba viral gitu. Makanya dari musik sendiri aku agak menyampingkan keinginan pasar kan. Aku dan 45 dan Mas Didi sini nggak bikin lagu ini, nggak bikin musik ini sesuai yang lagi ramai di pasar gitu. Itu agak kita kesampingkan tuh. Makanya visinya adalah semoga lewat lagu ini bisa ada warna lain gitu. Aku nggak bilang ini hal baru juga, musik yang baru aku nggak berani bilang itu juga. Semoga
ada warna baru lah yang bisa jadi minat baru di pasar musik Indonesia. Harapannya sebenarnya itu. Gak yang model itu doang, satu dua tipe musik, satu dua tipe musik. Pengen ya kasih sesuatu yang ya semoga aja ini bisa jadi hal yang menarik untuk diperdengarkan gitu. Yang paling spesial di album lagu ini lagu yang mana di album ini menurut lo? Ini selalu ditanya nih. dari album ini yang paling spesial buatku pribadi, semuanya spesial pasti karena semuanya aku sendiri yang tulis lagunya. Semua cerita di lagu itu adalah cerita aku tulis dari fenomena yang aku hadapin langsung gitu. Nggak ada yang ceritanya fiksi bentuknya. Jadi benar-benar dari fenomena yang aku lihat langsung. Entah itu yang aku langsung sebagai orang yang terlibat di cerita itu, ataupun aku melihat orang-orang di sekitarku, fenomena di sekitarku gitu. Jadi kalau ditanya mana yang spesial, semuanya spesial. Nggak ada yang lebih unggul, nggak ada sih. Jadi ada yang dari pengalaman pribadi. Ada yang pengalaman pribadi, ada lewat lihat fenomena sekitar, ada temen, ada gitu. Misalnya pengalaman lu sama cewek lu yang A itu jadi lagu. Sudah kuduga ini arahnya bakal ke sini, sudah kuduga. Yang pengalaman lu sama cewek lu atau mantan lu yang lagu yang mana? Kalau pengalaman sama cewek nggak ada, sama mantan nggak ada. Mantan yang Nggak ada konteksnya, pengalaman cewek maksudnya nggak ada pengalaman cewek. maksudku itu konteks mantan berpacaran ya, karena aku kan nggak berpacaran kan, tipe aku Jadi, tuh menjaga diriku hanya sampai halal gitu. Gini Gini tuh, gini doang, ada gininya. iya. Gini doang gitu. Enggak lah, aku bukan tipe orang yang berpacaran gitu. Bukan berarti nggak dekat dengan perempuan ya gitu. Ya dekat dengan perempuan ya deket aja, cuma nggak penganut sistem berpacaran gitu. Berapa udah ketahuan tuh. Gimana? Ini main aman ya, maksudnya biar terlihat single apa gimana sih? Enggak lah, aku cerita apa adanya nih. Nah itu menarik tuh. Sudahlah. Enggak jadilah. Korek. Nggak ada lagu tentang cewek lo gitu khusus. Balik lagi. Dan biasanya gini loh, biasanya pencipta lagu itu lagi deket sama cewek atau ini lagu ini aku bikin buat kamu. Nah itu aku nggak terjadi di aku tuh. Itu kan senjata. Di album ini tuh nggak ada. Di album itu nggak ada. Gitu ya kan, cewek langsung Di album ini nggak ada. Jujur di album ini nggak ada. Nggak ada perempuan yang menjadi latar ceritanya orang itu, nggak ada yang tahu tuh perempuan itu. Ada yang bercerita tentang aku pernah dekat sama perempuan, itu ada di lagu ini. Contoh yang perempuan harus tahu, itu lagu dari ceritaku yang dekat sama perempuan itu gitu. Cuma perempuan itu sendiri nggak tahu. Di album ini nggak ada yang tahu perempuan itu. Maksudnya dia nggak tahu bahwa gimana sih? Lagu ini tentang cerita tentang dia gitu. Iya, nggak tahu tuh. Dia sekarang apa kabarnya? Masih ada komunikasi gitu nggak? Nggak ada, komunikasi nggak ada. Nggak ada. Padahal kalau dia tahu ya, yang perempuan harus tahu, yang si Tina ini apa? Siapa tiba-tiba Rina. Yang si Hilda nih dengerin. Lagi Rina. Siapa ya? Lagu ini aku tulis itu 2018. 2018. Berarti 2018 cewek yang deket sama lu siapa ya waktu itu ya? Nggak ada. Banyak banget soalnya. Nggak gitu juga lah. Iyalah sejak di Rising Star banyak ya kan. Dulu ceritanya. Apa tadi? Yang artis apa? Yang artis apa yang bukan? Nggak ada, aku nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran aku. Tuh. Ya, kita datangkan mantannya. Enggak. Silakan. Mbak, ayo masuk. Nggak mungkin tahu tuh. Karena memang nggak ada. Yang namanya mantan tuh nggak ada. Karena pacaran nggak ada. Kalau emang sebutan mantan untuk orang yang pernah berpacaran gitu, nggak ada tuh, nggak ada. Cuma deket sama perempuan udah deket, normal. Seperti pada umumnya. Ngapain aja kalau lagi deket sama perempuan? Biasa. Kalau jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu kalian. Jangan ketawa dulu. Ya biasa kalau lagi deket sama perempuan yang juga
terlibat di lingkungan musik, ya bermusik, Hmm. bahas musik. Kalau itu yang biasa. suka olahraga Bahas bareng. olahraga gitu ya, sesuai ini aja lah. Olahraganya malam apa? Fleksibel, kalau waktu Pagi. fleksibel, kapan pengennya aja olahraganya. Yang penting kan tersalurkan kan. Yang penting terjadi itu olahraganya gitu. Ya, bahasanya agak bahaya kan. Jadi langsung aja dilurusin lah gitu. Berapa lagu ini di album? ini? Total di album ini ada 9 lagu. Hmm. 9 lagu. Menurut lu peranan Mas Didi Soekarno di dalam album ini gimana, Pak? Seperti apa? Musik produser, Kan tuh harus kawin tuh ya. iya betul. Musik produser itu Mas Didi. Hmm. Mas Didi and tim lah. Dia ada bertiga mereka. Cuma sebelum tim ini kebentuk, emang awal itu Mas Didi doang. Tim ini terbentuk di tengah jalan produksi album ini gitu. Peran Mas Didi. Menariknya ini yang nggak aku temuin juga di sepanjang aku pernah bermusik lah ya. Nggak ada pernah produser musik yang menanyakan sedalam Mas Didi. Misalnya lagi ngerjain album ini misalnya di satu lagu. Apa kau sedang apa waktu itu kok bisa nulis lagu ini? Apa-apa yang sedang terjadi gitu kok bisa bla 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 sampai Mas Didi itu yang paling dalam. Dia korek dulu sebelum dia start mulai produksi lagu, dia korek dulu lagu ini tentang apa? Kok bisa kayak gini nih? Terus apa yang mau kau sampaikan? Kenapa begini liriknya? Apa yang mau kau sampaikan di balik lirik ini gitu sedalam itu. Sampai satu momen dia juga minta, "Wah, aku butuh barangmu nih, barang yang bener-bener nempel terus samamu gitu. Aku butuh itu ada untuk aku taruh di sebelahku waktu aku bikin musikmu." Gitu. Sampai segitu Mas Didi. Waktu itu aku kasih kalung bekas patahan cincin yang betul-betul aku lama pakai gitu, kaos robek-robekku ya, sampai sekarang ini juga masih robek-robek. Kaos robek-robekku ya. Aku kasih tuh, tetap ya benar-benar di sebelah dia waktu dia bikin. Era Pengaman itu. tuh ya. Gimana? Pengaman jiwa lu tuh apa? Enggak, Biasanya ngerjainnya apa kan kita yang di lu- studio, nggak sedang berkendara, jadi nggak ada pakai pengaman apa-apa di situ. Polosan ya. Polosan. Terus ngerjain musiknya juga lama. Aura Anda mesum sekali ya. Kok mesum sih? Arahnya porno terus ya. Gue nanya yang hal-hal yang Iya yang betul. perempuan harus tahu. Itu kan yang kutangkep. Ah. Auranya Anda itu ke situ arahnya gitu. Yang kutangkep. Maksudnya Maaf seks- kalau salah. Maksudnya Ya, seks appeal gue maksudnya. Bukan. Ini porno gitu loh arahnya. Pikiran lu aja yang kontor. Ya mungkin. Apa? Kontor. Mungkin. Iya gitu. Dan lu juga bikin lagu buat Cita ya? Iya, beberapa Nah, salah satu alasan kenapa Ah. album ini lama juga produksinya, karena di sela-sela produksi album ini aku dan 45 itu juga, dan Mas Didi dan lain-lain teman-teman 45 juga bikinin buat teman-teman yang lain. Di situ ada Cita, di situ ada Cita Rafika, mana nih? Cita Rahayu. Dulunya Cita Rahayu apa Cita-Citata. Cita-Cita tuh? Sekarang yang aku kerjain Cita Rahayu. Aku nggak terlibat di Cita-Citata tuh. Enggak dong, aku nggak terlibat. Nggak ya? Di Cita Rahayu, Rafika, ada Ikram Maulana. Dan lu keren-keren. Hah? Dan tuh keren-keren. Udah dengar Mas Nanda ya? Udah dong. Asik. Semoga lah ya. Keren. Kalian juga harus dengar kalian. Dengerin semua kalian. Aduh. Ya aku bantu juga di produksi lagu-lagu mereka. Makanya album ini segitu lama juga. Karena album ini project tertua di 45 gitu. Tapi bisa dibilang yang terakhir selesai nih. Karena di tengah itu kita ngerjain Cita, ada Ikram, ada Rafika Jadi gitu-gitu. terbengkalai lu sendiri tuh. Nggak terbengkalai. Karena emang nggak terbengkalai enggak. Karena emang kayak aku bilang tadi, aku nggak pernah mematok atau nggak pernah menargetkan waktu selesai produksi itu. Aku sangat menghindari itu gitu. Padahal lu pasti mungkin merantau kan pengen punya suatu karir atau suatu harapan besar, lu membanggakan orang tua misalnya atau keluarga dengan cepat dong mestinya kan gitu kan, pengen terlihat sukses nih, lu merantau Jakarta sukses, orang tua happy gitu kan, keluarga happy. Untuk bikin orang tua happy pasti, cuma untuk nargetin jadi orang yang membanggakan buat orang tua, aku nggak begitu tuh, nggak ke arah situ fokusku. Aku betul-betul fokus untuk ya apa yang aku bisa lakuin
targetku sederhana sebenarnya. Orang tua, keluarga pengen apa? Semoga aku bisa menjadi orang yang mewujudkan itu lewat aku gitu. Pengenku cuma itu, bukan jadi yang membanggakan gimana, kayak terlalu besar itu buatku. Pikul juga kayak terlalu besar sih. Mereka mau apa, semoga aku bisa bantu wujudin. Aku pengennya sih segitu aja sebenarnya. Makanya untuk cepet lambat dulu mungkin iya. Jadi ada satu fase yang aku masih dalam satu proses yang semuanya pengen serba ngebuat ngoyo gitu. Dulu mungkin ada fase itu ada. Cuma sekarang ini beberapa tahun belakangan ini emang sudah melepaskan itu, karena itu ada juga di album, ada lagu yang ngebahas soal itu tuh. Cerita aku yang lagi di fase itu ada. Jadi aku melepas fase yang mungkin karena masih muda juga ya. Bukan berarti sekarang tua ya. Maksudnya di usia-usia yang ambisi lagi besar-besarnya, semua pengen terjadi dengan cepat, hasil itu pengen kelihatan dengan cepat gitu. Di era itu aku ada tuh, era itu ada. Cuma untungnya waktu aku datang ke 45 untuk ngerjain album ini, aku sudah lagi belajar. Aku lagi belajar untuk melepaskan hal-hal itu, karena aku sadar perihal waktu itu bukan ada di kontrolku gitu. Bukan, aku nggak bisa kontrol soal waktu kapan itu. Buatku kalau memang harus selesai ya selesai. Kalau emang belum selesai ya belum waktunya aja gitu tuh. Lagi belajar di situ tuh aku. Makanya target cepet-cepet itu aku sudah nggak di fase itu. Lagi belajar untuk nggak ke situ. Padahal lo merintis udah lama kan? Aku ke Jakarta mulai bermusik 2016. Hampir 10 tahun lah ya. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Terus di Rising Stars itu tahun 2016. Nah, Rising Star itu awal aku ke Jakarta bermusik itu Rising Star sih awalnya. Terus masuk manajemen. Masuk. Berapa lama di situ? Kontrak waktu itu 5 tahun. Cuma aku keluar di tahun ketiga waktu itu. Kenapa tuh? Hah? Ini aku pernah nonton part yang itu tuh. Ya, kalau aku sih nggak menyalahkan siapa-siapa ya. Walaupun di waktu itu, di era itu tetap rasa nyalahin mereka itu pasti ada. Itu balik lagi karena kurang ilmuku juga, makanya bisa nyalahin orang itu. Tapi pada akhirnya sampai hari ini aku hasil apa ya? Buah pikir lah tentang peristiwa itu, ternyata bukan mereka yang salah, bukan aku juga yang salah. Emang ya mereka porsinya di situ, orientasi mereka bisnis gitu kan. Jadi ya emang mereka ngelakuin hal-hal yang ada di koridornya bisnis gitu. Kalau aku kan di sisi seninya kan. Nah makanya nggak ketemu menurutku waktu itu nggak ketemunya di situ. Ternyata lu bukan, idealis atau gimana? Kalau bahasa idealis mungkin ya. Kalau mau nyebut itu dengan bahasa idealis ya mungkin aku idealis. Karena aku menyampingkan sisi industrinya, lebih penting ke ranah seninya gitu. Kalau itu nyebut idealis ya mungkin aku idealis tuh. Itulah yang bikin gak ketemu. Ternyata bukan salah siapa-siapa, akunya aja yang salah tempat. Ternyata pada akhirnya itu tuh kesimpulan yang aku dapat gitu. Mereka gak salah, ya orientasi mereka bisnis kan. Gitu. Ya banyak pelajaran lah di situ ya. Iya betul. Dan networking juga kan. Networking pasti. Itu di eranya Unmesh ya? Di era Unmesh, aku Rising Star bareng Unmesh. Unmesh juara 1, aku gak dapet. Pulang kampung sama bupati, dijemput bupati ya, di arak-arak ya. Ada, di era itu sempat ngerasain. Sukses nih ya kan. Iya, padahal pulang kampung. Malah sampai hari ini ya gini-gini aja gitu. Masih sama aja sama waktu jualan es hampir 10 tahun lalu itu. Iya pernah jualan es udah. Iya, waktu di kampus kuliah. Kampus ya, gokil. Terus jualan apa lagi tuh? Macam-macam, jamur crispy ya. Yang bisa aku lakuin untuk nambah penghasilan lah di era kuliah sampingan gitu kan. Sebenarnya kuliahnya sih yang sampingan. Jualan yang utama sih era itu. Jualan utama ya? Iya. Sempet ngamen juga ya kan? Ngamen juga. Terus awalnya nggak niat nyanyi, terus nyanyi. Iya. Gitu. Niat nyanyi nggak pernah ada memang dulu. Sampai terdampar di sini di industri ini juga nggak pernah ada niat sebelumnya. Betul-betul nggak ada niat sama sekali, kaget juga. Ya balik lagi kalau memang diarahin ke sini ya sinilah gitu mikirnya. Lu tipikal yang ngikutin alur atau memang lu ada vision? Gua harus planning nih. Dua-duanya aku lakuin. Hmm. Di era sekarang ya.
Di era aku mulai berpikir lah gitu. Jadi visi aku nggak pernah aku hapus tuh. Target-targetku itu nggak pernah pudar sama sekali. Mereka tetap berdiri tegak dan kokoh dengan jelas gitu. Cuma di sisi lain juga aku ngikutin flow yang yang lagi di arahin ke aku lah. Aku ikutin. Tetap aku ikutin. Karena itu menurutku hal yang nggak bisa aku lawan. Karena banyak hal yang di luar rencana ternyata yang terjadi gitu. Jadi flow-nya aku ikutin, tapi gambaran soal mimpi-mimpi itu nggak pernah pudar tuh. Itulah yang kalau Mas. Dua-duanya sejalan jadi mereka. Sok bijak aku ya. Tapi lu memang seniman sih gue liat sih. Apa ya? Terkonsep tapi ya nggak beda ya. Kalau bisnis kan ada schedule, ada time schedule yang patron harus saklek. Kalau lu nggak begitu, nggak bagus atau lagi kayak situasinya belum jalan, berproses lagi tuh. Lu sangat sabar dengan prosesnya. Mau nggak mau, karena tadi itu aku ternyata itu aku sampai di satu titik pemikiran yang ada hal-hal yang bisa aku kontrol, ada hal-hal yang memang nggak bisa aku kontrol gitu. Jadi salah satu hal yang nggak bisa aku kontrol itu soal waktu tadi. Itu benar-benar di luar kontrolku tuh. Kapan harus apa, kapan harus gimana, kapan harus lagi di situasi apa, itu benar-benar hal yang nggak bisa aku kontrol. Makanya aku nggak pernah memaksakan belajar untuk nggak pernah memaksakan pokoknya harus ini, nggak mau pokoknya aku album harus selesai tanggal sekian, itu nggak belajar untuk nggak ngelakuin itu gitu. Masih belajar semuanya. Cuma kalau untuk project teman-teman yang lain, aku berupaya untuk kasih target. Karena buatku kan belum tentu teman-teman ini punya pemikiran yang sama. Aku nggak bilang pemikiran aku itu bagus gitu. Enggak, cuma aku lagi proses belajar itu aja gitu. Nggak tahu teman-teman yang lain ngalamin itu juga enggak gitu. Makanya aku berupaya kalau untuk teman-teman yang lain selalu ada upaya target lah gitu, target waktu lah gitu. Harus selesai, ada target harus selesai. Untuk aku sendiri yang enggak gitu. Gitu. Oke, soal percintaan gimana? Jumping ya. emang nafsunya nanya dari tadi ke situ sebenarnya kayaknya nih gitu. Iyalah. Heran. Percintaan yang gimana nih maksudnya? Makna cewek yang lu akan cintai itu kayak gimana sih kalau yang lu itu? Waduh, aku terlalu PR dengan pertanyaan ini. Itu salah satu pertanyaan yang nggak bisa aku jawab juga itu. Karena gini, pernah ada di satu fase yang naruh kriteria ke perempuan untuk dideketin gitu. Ternyata nggak works juga. Gitu ya? Iya, pernah juga di fase yang nggak disangka-sangka ke satu perempuan yang nggak banget gitu menurut kriteria yang tadi tuh, nggak banget. Tapi ternyata di situ ada kenanya juga gitu. Jadi terlalu membingungkan perihal hati ini asik. Perihal hati ini terlalu membingungkan. Itu salah satu hal yang nggak tahu ya. Karena begitu banyak lagu tentang perempuan yang itu misterius, perempuan itu menggambarkan misteriusnya perempuan dan apa ya, istimewa banget. Itu banyak lagu tentang itu kan. Nah lu kayak gitu juga gak memandang cewek? Gimana ya? Balik lagi, aku ngalamin fase-fase ini di luar ini ya euforia apresiasi apa nih? Ya mengapresiasi fisiknya misalnya. Misalnya lu suka apakah dengan cewek yang Indo Belanda atau yang Indo Pakistan atau yang mix apa ya, seperti apa gitu? Nggak ada. Pada akhirnya nggak ada itu. Aku Indo Jepang gitu. Pada akhirnya aku nggak ngasih kriteria itu untuk perempuan-perempuan. Ya kalau memang dia itu tuh balik lagi ke situ. Kalau emang dia orangnya ya dia. Kalau enggak ya enggak. Mau diupayakan sekeras apapun, kalau memang bukan dia ya bukan. Nah, Tum. Kapan? Kalau memang bukan dia ya bukan, Tum. Iya. Gue udah lihat berkali-kali sih. Oh iya, ngalamin juga nggak? Ngelihat doang atau ngalamin juga? Enggak, gue lihat lu. Kok gak aku?
Ayolah. Nah, di fase apa seorang Triwijaya bilang cewek ini kayak gue udah nggak bisa sama dia, atau gue nggak deh sama dia? Apa yang bikin lo memutuskan stop menjalin hubungan sama dia, atau lo ini gue nggak bisa jadi pacar gue nih? Sepertinya untuk yang itu lumayan banyak faktornya. Contoh, yang apa namanya, yang nggak jujur. Aku paling nggak bisa tuh. Yang nggak jujur tuh nggak bisa. Cewek yang nggak jujur ya? Iya, A ya aja, B ya B. Gak usah kau tambahin A aksen. Boleh mungkin A aksen, cuma jangan A sampai jadi Q gitu kan kejauhan tuh. Menurutku yang jujur sih. Kalau nggak jujur udah kayaknya enggak sih. Lu suka dibohongin Kayaknya gitu sama enggak cewek? Enggak, ini kan kalau. Kan pertanyaannya kalau kan tadi kan. Iya. Kalau. Yang udah-udah. Yang udah-udah, nah aku kan nggak pacaran. Iya kan? Aku nggak pacaran. Lu jangan gitu, lu ntar ngerasa tuh. Tuh. Siapa? Ya monggo, siapa? Ayo. Aku pernah pacaran sama siapa? Nggak pernah. Nggak pernah Nggak pacaran pernah ya? pacaran. Bukan nggak pernah deket sama perempuan ya, beda ya. Iya. Kan konteksnya pacaran tuh, sistem berpacaran di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan. Aku nggak menganut itu. Nah, jadi berarti lu belum ketemu cewek yang ini dia nih? Belum, karena hari ini aku masih sendiri ya. Kalau Masa udah masih ketemu, sendiri sih? kalau udah ketemu pasti udah, mungkin dia di samping nih, posisinya mungkin dia di sini. Kalau udah ketemu. Masa belum ada? Belum, faktanya masih sendiri kan. Masih sendiri nih? Masih sendiri. Kok agak aneh ya? Anehnya Maksudnya gini, apa? maksudnya terlalu pemilih atau gimana? Balikin tadi, kalau emang belum ya belum aja kan gitu tuh. Nanti kalau emang iya ya iya gitu. Sih sederhana itulah. Kalau nggak pusing juga mikirin itu tuh. Terus apa reaksi keluarga nyokap denger lagu lo udah keluar yang baru-baru ini? Ibuku nggak tahu aku nggak tahu entah dia tahu atau enggak kalau aku lagi ngerilis lagu ini. Kayaknya nggak tahu deh dia. Karena dia nggak main sosial media kan. Nggak main sosial media. Aku juga komunikasi nggak seintens ibu dan anak pada umumnya juga kan. Bukan tipe orang yang kalau lagi ngerjain sesuatu, iya aku lagi gini gitu, aku lagi ngerjain ini, nggak gitu. Kayaknya dia nggak tahu sih. Kalaupun tahu mungkin dari orang-orang sekitar dia mungkin tahunya. Makanya aku nggak tahu nih, belum tahu respon dia seperti apa. Nggak tahu. Ya kali ini kita udah surprise buat lo. Nggak. Dia jauh. Set. Bohong mat. Nggak mungkin lah. Tapi kalau nyokap nonton apa yang lo sampein? Sih kayak ini. Kayak Rupi. Musiknya Kayak acara-acara TV apa gitu ya. Bisa jadi bro. Hah? Iya kalau nyokap Nggak, nonton. dia nggak ngerti YouTube. Iya kan tetangganya, orang sekelilingnya lo bilang tadi. Iya berarti pesanku untuk tetangga aja kali ya. Untuk tetangga yang nonton ini ya. Tolong sampaikan sama mak ngomong. Apa? Enggak lah. Enggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Nggak ada. Katanya lu punya visi, punya target. Iya targetku kan wujudin yang dia mau gitu kan. Punya cucu. Dia udah punya kalau cucu dari abangku. Dari Dia udah lu? punya cuca lagi ya. Dari aku belum lah. Gak ditanya-tanyain tuh? Enggak Apaan kawin gitu enggak? Enggak pernah nanya. Nah, aku tipe yang kayak tadi tuh, itu mungkin salah satu keuntungan dari orang yang enggak memiliki tipe komunikasi yang umum antara ibu dan anak. Mungkin itu keuntungan ya. Jadi dia enggak begitu ngurusin tuh. Aku mau kayak apa hari ini di sini nih, lagi gimana, itu enggak pernah nanya juga. Pesan dia cuma satu, yang penting enggak kriminal udah. Itu doang sama dia. Yang penting gak kriminal. Yang penting enggak kriminal, udah cukup. Terserah dia mau ngapain, kata dia gitu. Dan lu juga orangnya gak gaul, gak suka main jalan. Gak suka hangout gitu ya? Enggak begitu sih. Enggak begitu. Kenapa? Tahu ya, keramaian rada enggak nyaman aku di tempat ramai. Lu gak nyaman di tempat ramai? Enggak nyaman. Misalnya lagi ngopi aja tuh, ngopi di warung kopi gitu. Mau ke toilet nih kan. Orang rame nih. Mau jalan ke toiletnya kayaknya aduh. Orang rame dilihatin Segitunya? orang. Iya tuh, kayak enggak nyaman. Pada akhirnya tetap harus ke toilet. Cuma waktu di jalan tuh kayak deng kayak apa yang rasanya? Kayak ngerasa jadi kalau di panggung itu disorot pakai spotlight gitu. Deng itu kan kita doang itu yang diliatin orang tuh. Ngerasanya gitu. Padahal yang orang enggak ngeliatin juga sebenarnya kan. Yang ngapain juga orang liatin gitu ya. Orang ke toilet ya normal kan. Padahal lu rasanya gitu. di industri entertainment kan sebenarnya. Nah itu tuh. Rada agak nggak nyaman depan teman-teman. Nah, alasan aku di musik awal dulu kan ngamen. Itu sebenarnya bukan niatku untuk bermusik.
Itu salah satu strategi yang kulakuin untuk ngelatih mental supaya bisa ngadepin keramaian. Karena dulu targetku itu kan bisnis kan. Dan di kepalaku ketika aku di satu titik berhasil bisnis, aku tinggal sharing ilmu keliling Indonesia atau kemanapun untuk berbagi ilmu. Nah, PR-ku ngadepin orang ramai itu agak goyang gitu. Nah, strategiku untuk ngelatih itu adalah lewat ngamen waktu itu. Oh, jadi Makanya biar lu berani itu depan iya, ngamen itu bukan orang-orang. tujuan untuk bermusik, ngelatih mental di depan orang ramai. Itu dulu. Malah nyemplungnya ke musik. Ya bener sih ngadepin Musik, orang ramai industri, juga entertainment, lu masuk ke TV iya kan? betul. Makanya waktu di ajang itu bener-bener kacau. Kacau Apa yang lu rasain pas pernah tuh ngadepin kamera kan. Aku dari hutan pedalaman mana kan asalku kan. Gak pernah ketemu kamera itu. Tiba-tiba kamera yang ditonton jutaan orang gitu. Wah kacau. Makanya waktu di ajang itu nyanyiku tuh gak ada yang bener. Kacau semua. Sampai pernah aku di sidang berdua sama GM-nya TV itu. GM atau siapa lah aku kurang tahu satu. Cuma petinggi lah di situ, salah satu petingginya. Di sidang ngobrol berdua. Dia cuma tanya, "Kau kenapa?" Katanya udah gitu doang. gitu ya? Karena dia juga ngelihat tuh segitu ngaconya. Waktu dulu belum on air, belum live di TV. Kan itu aku sempat nyanyi juga kan yang kameranya apa bahasanya? Tapping ya. Sempet. Dan itu baik-baik aja gitu. Dan menurut dia bagus gitu. Terus kenapa selama live ini makin kacau. Itu sampai di sidang berdua tuh sama petinggi TV itu. Ya aku jelasinnya begitu. Mental Pak aku bilang. Aku gak pernah ngadepin ini semua kan aku bilang. Orang baru mau ngetes mental lewat ngamen. Jebloknya ke TV. Kamera udah gitu banyaknya orang yang nonton. Ya sudah. Goyang terus kacau. Terus strateginya gimana untuk melatih itu? Akhirnya lu melawan itu. Yang aku temuin kenapa itu bisa terjadi. Ternyata karena aku ngerasa asing dengan tempat itu. Dengan lingkungan itu aku ngerasa asing. Jadi yang ku tangkap juga solusinya adalah kalau mau nyaman di tempat keramaian yang aku gak nyaman, pertama gimana caranya harus membuat lingkungan itu jadi lingkungan yang udah gak asing lagi gitu. Nah, salah satu triknya untuk lingkungan itu jadi gak asing adalah poinnya di aku sendiri sebenarnya. Gimana caranya aku harus gak boleh dibuat-buat. Gak boleh dibuat-buat, harus sejujur itu. Kalau aku tai ya emang setai itu. Balik lagi kaitannya sama yang tadi aku bilang juga. Kalau A ya A, B ya B. Ya aku begini adanya, udah lah gini adanya. Orang suka gak suka ya monggo terserah lah. Intinya pada akhirnya itu untuk bisa ngebuat aku berada di satu lingkungan yang rasanya nggak asing gitu. Ya aku nggak perlu jadi orang lain. Intinya jadi ya gini ya gembel aja lah gitu. Karena di era waktu di TV kan kita betul-betul dibuat kan. Di sisi lain aku juga nggak tahu aku siapa di era itu. Terus dibuat lah dengan treatment TV yang gitu-gitu. Gitu. Bukan pemaksaan juga. Cuma di sisi lain karena aku juga nggak tahu aku ini siapa ya ikut-ikut aja gitu. Ternyata itu bukan aku gitu, makanya kacau. Nah pada akhirnya pelan-pelan makin kesini makin belajar. Ya nggak perlu jadi orang lain ya udah kau gitu ya gitu aja keluaran lah. Tai memang tai ya tai aja. Emang kenapa jadi tai? Pada akhirnya gitu. Supaya nggak asing di lingkungan itu gitu. Nggak perlu ketika lingkungan baru, waduh harus ada yang dijaga. Berupaya untuk nggak ke situ. Walaupun nggak segampang itu juga ya gitu. Karena tetap aja ya mata-mata ini kan asing misalnya di tempat keramaian gitu. Mata-mata ini kan tetap aja asing gitu. Pada akhirnya ya sulit juga gitu. Cuma ya mau nggak mau itu tuh trik baru itu setidaknya trik yang aku temuin untuk jadi obatnya gitu. Ya mungkin buat yang nonton ya buat pemula-pemula orang yang ingin merintis karir dari bawah atau yang baru-baru kan bisa mengambil dari lu ya dari cerita lu ini kan. Kalau works di dia silakan aja. Karena aku nggak bilang juga ini bakal works di semua orang. Ya. Orang kan punya ini yang berbeda-beda ya. Masuk rusuh. jadi kan orang beda-beda ya. Ini kidiu nih. Kidiu mahar kidau tuh. Orang gila dibalik isi kepala. Itu orangnya itu. Kamera bisa puter nggak? Kameranya pakai still semua lagi ya. Katanya clip on. Iya begitu. itu orang gila di balik album lo tuh ya. Iya, masih di Gokil sih.
Sampai banyak yang nanya juga tuh, nih genrenya apa? Nih musiknya Nah. apa? Banyak yang nanya kayak gitu. Banyak. Dan aku gak bisa jawab. Ah, Mengotak-ngotakkan genre itu menurutku lumayan susah ya. nah, Karena banyak unsur. Contoh di album ini. Hmm. Banyak unsur musik yang emang kita masukin. Akustiknya ada. Folky-folkynya ada. Elektroniknya ada. tiba-tiba elektronik. Iya, tiba-tiba elektronik. Terus Awalnya main di akustik gitar doang. ambient yang ngebangun atmosfer begitu. Terus nyebutnya apa dong? Karena dari genre sendiri nggak tersedia kan itu. Yang nyatuin itu semua nyebutnya apa? Ya paling kalau ditanya aku jawabnya itu ya folk ambient elektronik ya gitu-gitu aja lah. Album khusus rock, dangdut atau apa itu nggak bisa. Nah, nggak kok di bisa. award musik masuk gimana tuh? Cara masuk ke kategori bingung kayaknya juri-juri juga. Nah itu kalaupun memang masuk ya biar mereka aja lah yang mikir lah ya. Aku nggak mau mikir tuh ke situ. Biar mereka aja lah yang kirim. Lagu andalan lu apa di albumnya? Balik lagi gue tanya tuh. Andalan tuh semua andalan tetap. Cuma kalau paling yang bisa aku kasih itu lagu yang paling ini ya. Paling dekat secara mungkin secara ikatan emosional dan lain-lain itu ada judulnya Cerita di Rumah. Itu lagu ke-9. Lagu terakhir dari album ini yang bakal dirilis tanggal 20 Agustus. Tentang apa tuh lagu? Seperti judulnya Cerita di Rumah. Jadi intinya itu yang mau disampaikan dari lagu itu adalah cerita tentang perubahan. Tentang lagunya Iya. perubahan di rumah. Aduh. Apa yang berubah di rumah? Gila. Lanjut, ya kan? Nih kita nyebutnya clip on tadi. Mulai nih kasih telur bebek. Mulai nih. Kasih telur bebek 2. Kurang ngaceng Mike ya. Madu. Telur bebek 2 sama madu. Ini juga musisi ya? Musisi terlibat juga. Tapi dalam masalah apa? ya baru mau aku bilang pakai tapi tadi kan. Bukan di sisi karya, di sisi masalah deh, enggak ya. Ini gitaris handal juga di 45 nih. Bang Batak namanya. DJ juga ada ini. Hah? DJ juga kan? Ya tadi barusan collab sama DJ Una kata dia. Oh. Dia tunjukin foto dia tadi kan. Collab aku. Tapi dia pakai nama samaran kok di panggung DJ. Enggak tahu tuh apa DJ nama Embut sama. apa gitu. Oh, DJ Embut. Gitu. DJ Embut Kribo. Mirip sih. Representatif sih. Ah. Cut, yuk. Cerita di rumah. Cerita di rumah. Karena tadi bukan di karena ujungnya tadi. Bukan di karena tadi ujungnya. Apa tadi ujungnya? Oh, kenapa segitu personalnya? Bukan sih. Apa sih tadi pertanyaannya? Lagu yang paling spesial di album. Lagi yang paling spesial ya cerita di rumah. Nggak gitu tadi. Ini gak meleot sih dia. Oh lah, yang mau ya apa yang mau disampaikan di lagu itu gitu. Intinya lagu itu bercerita tentang perubahan yang nggak bisa untuk dicegah gitu. Perubahan yang nggak bisa dicegah itu kaitannya sama di rumah. Aku kan ngerantau kan hitungannya dari tamat SMA aku udah hitungannya sudah merantau kan, kuliah aku di Medan sampai 2016 ke Jakarta sampai sekarang. Jadi mulai dari dulu sejak aku awal ninggalin rumah dengan sekarang itu banyak banget hal-hal yang berubah. Intinya itu tuh. Apa? Di rumah gitu. Jadi di rumah itu sendiri bukan tentang bangunan kotak yang berpintu dan ada jendelanya, bukan tentang itu, tapi tentang orang yang di dalam itu, lingkungan yang di sekitarnya. Itu yang aku anggap, yang aku maksud rumah itu. Jadi banyak hal yang berubah, baik dari contohnya apa? Pertama yang paling terasa itu rumah itu sendiri. Yang isinya ada keluarga dalamnya, banyak hal lah. Dulu aku ninggalin itu tahun 2012 masih pada seger tuh orang-orang, terutama ibuku ya. Masih pada seger. Terus makin kesini setiap balik itu kok kerasa banget perubahannya. Mulai menua, makin layu, ya namanya orang bertambah usia. Standar sebenarnya umum. Dan juga teman-teman itu juga kerasa. Dulu
setiap hari lah istilahnya kita main bareng gitu. Sekarang ketika balik kampung itu ngajakin teman-teman yang dulu tiap hari bareng itu udah susah tuh. Susah banget nyari waktunya karena mereka udah ada yang punya anak, udah berkeluarga terus tinggalnya nggak di mana, nggak bisa ninggalin kerjaannya gitu-gitu itu. Ya fenomena itulah yang aku mau coba sampaikan di cerita di rumah itu. Terus apa ini ya yang lo rasa tuh dengan berubah itu apa? Ternyata balik lagi. Misalnya kayak orang tua gitu. Tadinya Mas Nanda, aku itu berpikiran kalau aku tuh orang yang semuanya bisa aku kontrol, semua bisa aku kondisikan dengan aku sendiri gitu. Ternyata pada akhirnya di cerita di rumah itu nyampaikan banyak banget ternyata hal-hal yang benar-benar di luar kontrol kita. Kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa atas perubahan itu gitu. Salah satunya cerita di rumah itu gitu. Ya banyak banget lah yang satu sisi bikin berpikir gini. Kadang waktu kita balik ada jengkelnya juga. Misalnya sama teman yang dulu kita segitunya gitu. Sekarang seenggak gitunya gitu. Berubah. Iya parah 180 derajat tuh. Bisa misalnya aku lagi duduk ngopi sama teman-teman yang lain gitu. Dia lewat, bisa udah cuma sekedar lewat aja gitu. Aku minta mampir. Nggak dikasih istri. Karena kesel juga anjir lah. Gini banget kawin gitu. Segitunya gitu. Aku kan jarang balik juga kan gitu. Sekalinya balik pengen kali ketemu teman-teman lama. Kangenan gitu. nongkrong Iya, kayak dulu gitu. ya kan. Tapi, ya ternyata ya gitu-gitu hal-hal yang ya kita nggak bisa berbuat apa-apa juga kan. Gitu. Termasuk geografisnya rumah itu sendiri. Itu juga banyak hal yang berubah. Banyak. Si kotak berpintu itu sendiri juga ternyata berubah gitu kan. Ya gitulah Mas Nanda. Itu dalam buat lo tuh ya. Buatku itu momen yang lumayan. Nggak tahu karena sekarang lagi di fase itu yang paling deket kali ya. Itu peristiwa yang lagi hangat-hangatnya mungkin ya. Makanya itu masih jadi salah satu lagu yang punya kesan paling nempel gitu, paling dalam. Gitu. Lu dari sekian lama merantau, kapan lu ngerasa oh ini udah cukup nih gue merantau nih, gue akan balik nih. Yes, ini udah. Yang pasti belum ya. dapet. Belum pernah aku ngerasain itu tuh. Kapannya atau kira-kira gambaran seperti apa ketika aku merasa cukup gitu, nggak tahu juga lagi. Entah bahkan ketika aku pun ngerasa cukup, entah balik juga atau enggak aku nggak tahu gitu. Karena cukup itu datangnya kapan juga nggak tahu kan. Ketika cukup itu datang aku lagi di situasi apa juga aku nggak tahu. Jadi itu aku belum Kan tadi lu bilang bisa nyokap jawab. udah mulai makin tua, makin umur. Pasti. Nah, kapan tuh gue harus balik? Gue udah cukup nih merantau. Nah, kalau untuk itu kasusnya aku nggak pernah nargetin cukup dan balik. Yang selalu aku upayakan adalah kapanpun mereka butuh sesuatu, aku ada. Itu kaitannya juga sama cerita di rumah itu. Jadi ada penggalan lirik yang ku kan selalu ada, walau semuanya tak lagi sama gitu. Itu yang mau aku sampaikan. Bukan soal kehadiranku di sana atau aku lagi di mana gitu, tapi setiap kalian butuh, aku akan usahakan aku selalu ada. Jadi bukan kuantitas ya. Bukan presennya, bukan kehadiranku intinya gitu. Bukan fisikku yang lagi di mana gitu. Cuma secara fungsi aku selalu berupaya aku selalu ada untuk mereka gitu. Gitu. Nah, lu nanggapin lagi rame tentang industri musik yang gaduh soal royalti, performing segala macem. Lu apakah masih optimis akan ada sesuatu yang lebih baik dalam industri ke depan? Optimisnya mau nggak mau harus optimis. Cuma kalau kita lihat situasinya, kalaupun terjadi, Lu lihat sesama musisi deh gitu. Kalaupun terjadi, Kan lagi serba salah nih di pihak musisi A, B, teman-teman aksi, visi, itu kan teman-teman semua tuh. Iya. Belum yang lagi di lembaganya LMK, LMKN. Tadi pertanyaannya apa? Lu melihat apa yang lu lihat di situ? Optimisme tadi ya. Terlihat tidak kompak tapi
Oke. Mungkin maksudnya sama-sama baik ya, tapi Hal yang wajar. Kalau aku ngeliatnya itu hal yang wajar. Namanya manusia pasti punya gagasan yang berbeda-beda. Itu hal yang wajar. Yang penting tujuannya tetap satu. Tetap ke arah yang gimana caranya supaya sistem di industri ini tuh jadi benar gitu. Jadi saling menguntungkan lah, menguntungkan untuk para pelakunya semua, siapapun yang terlibat, entah penulis, penyanyi atau player, orang musik di balik itu semua. Tujuannya kan supaya kita ini semua itu dapat porsi yang sesuai dengan ini, dapat reward yang sesuai lah dengan apa yang kita lakukan. Tujuannya kan yang penting itu. Soal beda gagasan, arah jalannya mau lewat mana untuk nge-build itu menurutku sah-sah aja sih, wajar-wajar aja sih. Kayak fenomena sekarang itu sih wajar menurutku. Iya pastilah si A punya pemikiran ini untuk ke arah ke sana, si B punya pemikiran. Yang penting ingat lagi tujuannya tetap satu, gimana caranya supaya sistem ini benar. Dan menurutku pemerintah harus terlibat di sini. Jangan cuma iyalah. Waduh, sok galak tiba-tiba. Sok galak, enggak lah. Intinya ya pemerintah harus juga perhatikan lah. Jangan sekedar wacana doang. Kalau kita dengarkan wacana terus nih, pemerintah pasti pemerintah terlibat, mau melibatkan diri, udah membentuk gagasan yang sampai hari ini nggak ada juga realisasinya. Teman-teman musisi udah jadi pejabat. Tuh makanya, apalagi itu harusnya kan bisa lebih mudah ya. Karena pelaku industri seni itu udah ada di pemerintahan. Harusnya lebih mudah lah untuk menyuarakan itu kan di pemerintahan. Cuma nggak tahu juga nih apa yang mereka lakukan di sana gitu. Semoga mereka lakukan. Cuma mungkin aku aja nggak tahu update-nya ya, progres musisi-musisi yang kinerjanya udah sampai mana. Iya, mungkin aku yang nggak update karena aku juga nggak gitu tertarik dengan perpolitikan dunia inilah. Kalau gitu. nggak tertarik sama perpolitikan, kan kita harus tahu politik biar nggak jadi korban politik. Betul. Cuma nggak tahu. Skeptis ya. apa gimana? Bukan skeptis juga. Kalau untuk ranah politiknya aku terlalu pesimis ngeliatnya. Terserah lah kalian mau gimana. Pesimis ya? Pesimis. Nggak tahu ya, terlalu busuk aja menurut politik di Republik ini. Gitu. Iyo. Mereka make kata politik untuk apa ya? Untuk menjadi busuk gitu. Aslinya politik itu sendiri bukan untuk itu kan peruntukannya. Kita berpolitik di segala lini kehidupan ada semua politiknya gitu. Cuma bukan lantas kita pakai nama politik untuk berkelakuan busuk. Nah buatku perpolitikan di Republik ini khususnya di ranah pemerintahan itu terlalu busuk atau gimana ya? Dari dulu sampai sekarang melihatnya gitu? Aku dulu kan nggak segitu merhatiinnya. Aku cuma perhatikan semenjak aku pernah rada terlibat lah di bersinggungan lah dengan di era presiden siapa? Politik. Era Presiden Jokowi. Cuma bukan berarti aku terlibat dengan Jokowi ya, enggak ya. Aku ada beberapa kegiatan yang terlibat yang bersinggungan dengan pemerintahan gitu-gitu. Ada apa? Ada cerita apa? Ada kekecewaan kah di situ atau apa? Kekecewaan pasti. Cuma bukan lantas kegiatanku ini gagal karena bersinggungan dengan politik. Bukan arah situ. Lewat kegiatan yang bersinggungan dengan politik, aku jadi tahu bentuk perpolitikan di Republik ini jadi apa, seperti apa. Oh ternyata begini. Jadi tahu itu tuh. Aku nggak dikecewakan sama sekali secara langsung ya, nggak dikecewakan sama sekali. Cuma kalau dari sudut pandang yang lebih luas, pasti dikecewakan. Gitu. Cuma secara personalnya langsung karena kegiatan itu enggak. Cuma kalau secara luasnya pasti semua kita nih pasti terlibat kan. Jadi imbas kan. Terlibat nggak terlibat di dunia politik secara langsung pasti kita jadi imbas gitu. Dan politik terlalu busuk. Terlalu busuk ya. Makanya aku pesimis kalau ngomongin politik. Tapi kalau seniman menjadi politisi, seniman kan biasanya hatinya sensitif segala macam, punya sense yang sensitif biasanya. Ya. Kok jadi politisi menurut lu? Fine aja, malah menurutku itu bagus. Asal jangan sampai gini. Pertama, kau harus bawa, menurutku ya ini pandangan pribadi, kau harus benar-benar bawa kemurnian jiwa senimu itu di politik. Kemurnian jiwa senimu di politik itu yang kau bawa. Seni dibawa ke politik. Jangan politik yang kau bawa ke seni. Salah tempat tuh, tercemar jadinya. Makanya kalau kemurnian si seni yang kau bawa ke politik, semoga bisa membuat politik itu jadi hijau lagi gitu. Jadi baik lagi, hidup lagi gitu.
Jangan malah terbalik, malah seninya yang jadi busuk jadinya. Jangan ya, aku bukan bilang ya, cuma jangan tuh diantisipasi ke arah situ. Jadi seniman yang ke dunia politik fine-fine aja lah. Ini sebarkan kemurnian seninya di politik. Jadi baik lagi politik itu kan, harapannya seperti itu gitu. Cuma nggak tahu Siapa juga salah satu yang bisa lo percaya di bisa membawa perubahan? Seniman yang di Di politik. politik. Aku ndak kenal ya secara personal. Jadi aku nggak bisa bilang siapa yang aku percaya. Orang kenal juga nggak, mau percaya dari mana? Lihat track record dia di dunia seni, nggak bisa lagi. Tapi kalau politisi-politisi yang di bermusik juga gitu, nyanyi apa, bikin single. Nggak apa-apa, Gitu. fine aja. Emang ada? Ya, ada kan, banyak kan? Siapa tuh? Dari zaman dulu kan. Siapa tuh Pejabat yang bermusik siapa? Iya, bermusik. Siapa? Ya. Ya lihat aja, googling aja banyak. Aku kan nggak begitu ngikutin kan. Aku kan nanya malah. Lah kan lu musisi, lu tahu lah. Nggak tahu aku. Oh Giring malah musisi yang ke politik. Ini orang politik yang bermusik. Emang ada Mas Nanda? Ada lah, banyak Siapa? lah. Banyak lah. Ih siapa? Banyak. Yo, Contoh. mantan presiden Pak SBY. SBY. Iya betul. Iya. Itu lagi kolaborasi dengan banyak musisi tuh. Iya, Betul. tentang Terus? Save the World. Save the world. Good. Emil Dardak. Positif. Rizkinya Pak Prabowo. Oh, Itu sama yang J-Rock. sama J-Rock kemarin. Iya. Iya. Fine, menurutku fine. Oke aja, asal jangan Pak Wiranto dulu pernah. Iya. Nggak tahu kan? Maksudku asal jangan kegiatan bermusik itu ganggu tanggung jawabmu di dunia politik gitu kan. Asal jangan. Kalau buat hiburan fine, apalagi untuk nyari tadi posisi situasi apa namanya? Kemurnian seni itu untuk balik lagi bersihin diri dari busuknya politik itu fine, positif lah. Iya. Gak apa-apa. Dan bahkan musik itu, seni itu bisa menembus segala perbedaan. Jadi kan? Bisa bahasa menjadi universal alat juga. politik juga tuh. Betul. Hah? Bisa jadi alat politik juga yang Bisa. efisien, yang ampuh. Misalnya Bisa. lagu yang tema tentang perdamaian, tentang alam, tentang kasih sayang, yang universal, itu kan impactnya gede. Iya, betul. Ya, menurutku fine selagi jangan kau selipin inilah seni dengan kebusukan niatan di balik inimu lah. Kau jangan berseni karena ada latar belakang ke kepentingan pribadi, apalagi kaitannya sama politik gitu. Nah, tai lah itu ya. Salah ya. Ya Pak SBY jangan gitu ya Pak SBY ya. Iya, jangan gitu lah Pak SBY, tapi karena aku tahu Pak SBY jauh sebelum bermusik yang kemarin barusan kolaborasi sama banyak musisi itu, dia juga aktif ngelukis gitu-gitu kan. Jiwa Pak SBY emang seni banget, aku taunya gitu, aku lihatnya. Jadi semoga nggak ada kepentingan yang berbau politik lah di itu. Politik yang aku maksud politik itu ya. Politik yang di situ ya, bukan politik. Karena politik ini positif juga. Nggak semuanya politik itu nggak serta-merta kata-kata politik itu langsung busuk, enggak. Politik yang dibusukkan itu yang banyak terjadi gitu. Cuma aslinya politik ini juga kan baik. Kalau misalnya seorang Rio Wijaya punya fans gede segala macam, terus dilirik oleh partai politik untuk jadi kayak pejabat, kayak teman-teman ini yang terjadi kan gini, jadi pejabat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR, aduh pemerintahan, lu ambil nggak? Mereka minta aku untuk gabung gitu. Sejauh ini aku nggak mikirin tuh. Mungkin iya, mungkin enggak. Sejauh ini aku mikirin kalau jawaban sejauh ini adalah enggak. Cuma nggak tahu ke depannya seperti apa kan. Bisa jadi iya. Kalaupun iya, akan banyak syarat-syarat yang keluar dari aku tuh untuk bisa gabung di mereka. Yang pasti, aduh sejauh ini pemikiranku pasti bakal tetap sama tuh ya. Yang pasti kalau kau nempelin niat-niat busuk politikmu itu nggak akan terjadi di aku. Kalau misalnya nanti satu hari aku gabung tetap dengan niatan awalan baik semua tuh. Nama itu ya baik semua tuh. Tapi tengah jalan busuk ya aku nggak bisa. Ya either aku cabut atau ada yang terbongkar misalnya gitu tuh. Iya siap-siap aja dengan itu gitu. Cuma kayaknya enggak sih. Lu masuk untuk membongkar.
nggak untuk membongkar, cuma Lu kan, kalau kau lu kan ajak, berbeda lah gitu iya, dengan. kalau ajak aku dan akhirnya terkuak kalau itu ada niatan-niatan busuk untuk negara ini, iya either aku yang cabut atau kalau emang pasti masalah lah, intinya pasti bermasalah itu ya. Pasti nggak akan jadi hal yang baik lah antara aku dan kalian gitu misalnya. Pasti itu yang terjadi sejauh ini pemikiranku. Kasian tahu kita ini ya nggak jadi korban kalian itu di sana apa lah kan tuh. Nggak cukup apa duit kalian itu gitu itu tuh, aduh rusak ya kan, ngeri nggak sih ngeliat kita yang kelaparan ngeri nggak tuh. Mereka duitnya banyak masih aja kurang, hei ayolah. Yang gitu-gitu kalah, maruk banget lu anjing kayak dikat ya. Yang itu dikat ya. Nggak bisa. Tapi kan aku gak nyebut nama, gak apa-apa kan? Enggak. Gak nyebut nama kan? Ya kalau kau marah berarti kau pelakunya tuh. Iya kan? Iya. Aman. Nah, lo balik lagi ke musik nih. Lo tipikal yang menciptakan karya tuh dari hati atau gue bikin nih karena nih catchy ini industri banget nih. Wah, laku nih jualannya. Pertama pasti, kalau dari hati itu pasti. Kalau bikin catchy karena laku di pasaran enggak. Itu enggak pernah aku lakukan. Cuma pernah diminta sama teman bikinin dong lagu yang emang penyanyinya ini emang arahnya ke situ. Arahnya maksudnya ke situ tuh yang ku anggap sedang banyak peminatnya di pasar lah gitu. Ya aku bantu, aku bikinin juga, aku tulisin juga angka situ bisa. Cuma aku pribadi kalau emang niatnya untuk lagi nulis nggak akan itu ke situ sejauh ini ya. Cuma kalau lagi ada yang minta bantuan ke arah situ oke, fine aku bantu. Cuma aku pribadi enggak. Apalagi di karyaku enggak. Karyaku enggak. Role model lo di musik siapa di Indonesia? Nggak ada. Nggak ada. Di Indonesia, di luar negeri pun nggak ada. Aku nggak pernah segitunya ngagumin musisi. Nah itu PR-ku juga. Aku nggak anggap itu hal yang baik ya. Di sisi lain kekurangan referensi pasti karena aku nggak gitu dengerin mas, nggak gitu dengerin musik yang sedang atau yang dulu legend-legendnya musik itu aku nggak ngikutin tuh. Aku nggak pernah mengidolakan satu musisi manapun di Indonesia maupun di luar negeri. Nah itulah makanya sampai sekarang aku rada kesulitan dari referensi. Bukan berarti ketika nulis aku pengen lagu kayak gitu, enggak ya. Nggak dengerin itu juga sama aja dengan yang ke-record di otak kita kan juga minim berarti kan kalau kita nggak dengerin kan. Secara langsung nggak langsung ketika kita bikin lagu butuh referensi itu. Memori yang pernah kita kan biasa ada gitu tuh, di kepala biasa kita, gitu kan, gitu, iya. referensi Iya. gitu kan. Gitu akhirnya bikin lagu mirip, ada suasana Iya. lagu A, B, C, D, E, Iya. ada yang dibilang mirip lagu A, mirip lagu B gitu. Ada bahkan dibilang plagiat ya kan. Iya. Musik Indonesia nggak ada yang legend kata Bimo gitu Iya. kan. Karena Iya juga. itu terinspirasi atau mengcopy gitu kan. Iya. Gitu. Nah aku ngelihatnya malah itu kelemahan buat aku, kurang referensi itu kan. Jadi kalau disuruh nulis lagu rada PR, butuh waktu pas itu, nggak bisa yang sacet jadi, wah nggak bisa aku, nggak bisa. Bikin lagu dong yang kayak ini, aku nggak bisa juga tuh, nggak bisa juga tuh yang kayak gini. Waduh, mulainya dari mana ya bikin kayak gitu ya? Aku gitu tuh PR. Bikin kayak gitu mulainya dari mana anjir gitu, nggak ngerti lagi. Makanya aku lagu-lagu yang aku tulis itu lagu-lagu yang ya segitu adanya gitu. Nemunya lewatnya segitu di otak ya udah itu doang tuh. Kalau di request bakalan PR tuh. PR banget nggak bisa. Nah gitu. kalau artwork lu itu inspirasi gimana tuh? Artwork. Coba lihat dong artwork lu ada. Artwork ada di iPad tadi. iPad mana? iPad tuh iPad. Batak mana Batak? Weran. Tadi dia yang nyimpen tadi. Oh ini ada nih. Artwork yang mana? Per lagu, per album? Per lagu, album. Nah kalau ini yang album kan? Aha. Kelihatan nggak di kamera? Ah. Mana? Nah nih. Kalau ini artwork album. Jadi artwork ke-9 lagunya ini. Kalau satu-satunya ada. Nah ini satu-satunya nih. Nih masing-masing lagu artworknya nih. Ini ada artinya, maknanya nih. Personal ya. Ah. Aku nggak punya keinginan juga orang untuk pahamin ini gitu. Karena bener-bener aku ya seadanya selewatnya gitu. Balik lagi seni jujur tadi kan. Aku bikin ini ya karena memang ini lagi yang terlintas gitu. Apa Ini ya? Apa yang? album.
Maknanya apa ini? Album ini kan namanya Isi Kepala. Heeh. Jadi di gambar ini kepalaku itu digantikan sama kanvas yang di dalamnya udah tercompile artwork dari lagu-laguku, masing-masing lagu. Jadi total ada 9 artwork nih. Oke. Ada 9 artwork. Hmm. Kepalaku digantikan sama artwork itu, lalu dijahit sama satu benang merah. Satu garis merah yang berbentuk lingkaran. Nih, merah ini kalau kelihatan Oke. ada garis merah yang ngelintasi si artwork, terus ngelintasi juga yang di luar komponen. Komponen itu ada 2, artwork dan badanku kan. Heeh. Kalau kita lihat ini ada garis bentuk lingkaran, tapi garis yang ini yang nggak menyentuh badanku ataupun artwork itu, Ada garis merah sih. iya, itu nempelnya di tembok. Tembok. Jadi 3D, garis merah lingkaran itu 3D. Oke. Dilihat dari kamera itu perspektifnya kayak lingkaran ya datar kan. Tapi padahal kalau kita asli kita lihat itu 3D. Yang nggak nyenggol badanku dan artwork itu nempelnya di dinding. Kan fotonya aku dinding, Heeh. artwork dan aku kan di depannya gitu. Heeh. Jadi itu di dinding dan sisanya lain di badanku dan ini dan di artwork. Yang nempel di badan lu apa? Ini aku bikinnya dari campuran cat akrilik, ada juga arang bambu yang aku bikin sendiri sebagai warna yang juga aku pakai untuk gambar artwork ini. Jadi aku bikin dari arang bambu. Arang bambu. Itu. Jadi garis itu dari Yang di sini? ya ada. Itu aku gambar waktu kita sesi foto album ini aku bikin. Jadi aku keker kamera pakai alat inilah lingkaran itu, terus aku gambar sendiri juga. Ada dokumentasinya, nanti juga bakal rilis dokumentasinya. Gitu. Sampai ke badanku juga aku gambar. Badan lu digambar maksudnya? Digambar. Waktu itu digambar pakai akrilik yang pada akhirnya di hari kita foto ini aku udah nyiapin tato artis. Mas Bango namanya tato artis yang nato. Jadi selesai aku gambarin langsung aku tato. Gambarnya Anjir. langsung aku tato. Berarti ini real nih? Sebadan lu nih? Waktu ini masih akrilik, tapi selesai kita sesi foto, langsung Mas Bango si tato artisnya langsung nato bekas ini. Jadi yang ada di sini itu yang real aku tato di badanku. Segimana? Ya semua sesuai Coba gambar lihat, itu. Lihat, coba lihat. Perut babi kelihatan perut babi. Gila. Keliling lah dari sini. Berdirilah. Malu aku lah. Berdirilah, lihatlah. Ini kan art, bro. Ini gini. Lebih kurang tuh. Gokil. Jadi benar-benar iya, Gokil. sesuai yang kayak di gini album. ya. Iya. Jadi Itu sakit gak sih? ya lumayan. Lumayan keringat dingin ya. Sakit. Sejauh aku kan ada tato beberapa ya. Udah pernah tato jauh-jauh hari sebelumnya. Dan ini tuh yang paling sakit yang Apa maknanya buat lu? kalau lingkaran merah ini sebenarnya udah aku jelasin di salah satu fase uploadan promoku menuju album waktu itu. Sebenarnya udah aku jelasin. Garis merah itu jadi representasi dari perjalanan kita. Tapi di sini aku sebagai pribadiku ya, aku nggak bilang semua orang ngalamin hal yang sama. Cuma di sini benar-benar perspektif pribadi. Jadi itu representasi dari perjalanan hidup. Yang aku dapat selama ini sejauh ini adalah ya hidup begitu-begitu. Di semua peristiwa yang kita laluin itu sebenarnya kita nggak jalan kemana-mana. Itu cuma tentang satu lingkaran panjang aja, satu lingkaran panjang yang sama. Jadi di situ semuanya terjadi di situ. Kaitannya itu, aduh kalau mau jelasin panjang banget lagi nih. Nanti kayaknya kita bikin sesi aja ya untuk di konten yang berbeda. Tapi intinya itu representasi dari perjalanan hidup. Semua yang nyatuin itu. Merah. Si merah, garis merah lingkaran itu. Gitu. Dan tuh sesakit itu lu tahan tuh ya. Lu lebar tuh ya. Lumayan. Sejauh ini, kalau yang lain nggak tahu ya. Itu kan gila. Gak ada apa-apanya dibanding yang ini kemarin lebar sakitnya. banget tuh, tebel banget tuh, gede banget tuh. Sampai ke dada sampai ke sini. Iya. Ya sesuai sama ini, benar-benar persis. Pas lu lagi tato itu sakit tuh lu bayangin apa? Bayangin ini semua sebenarnya. Jadi
yang nolong aku sebenarnya itu sakit banget ya, Hmm. sakit banget. Jadi satu hal yang nolong aku waktu lagi ditato itu ke flashback itu semua kejadian-kejadian yang udah terjadi selama Ya, ini. bener Perjalanan loh. itu ke flashback. Oh. Jadi seolah-olah ini jadi nggak sakit lagi. Lucunya tuh. Udah segini doang tuh ke flashback kan. Dikecewain cewek. Enggak, mulu-mulu cewek tai lah. Nah. Mulu-mulu cewek. Enggak lah, cewek itu enggak semengecewakan itu. Oh enggak ya. Bakal aku yang lebih banyak ngecewain orang. Kayak aku jahat. Sih. Oh, Gitu. Enggak bercanda. Jadi itu tuh ke flashback perjalanan selama ini gitu. Ah, tai lah. Rokok. Rokok sana. Endorse lah. Tapi dari sekian banyak cewek yang lu kenal yang pernah deket sama lu, ada nggak satu yang paling Jadi waktu NATO ini, susah lupain? waktu NATO ini kan sakit banget ya. Jadi dia yang Jadi lu ke pikirin. flashback. Jadi perjalanan selama ini ke titik ini tuh ternyata ini tuh nggak ada apa-apa yang sakitnya gitu. Makanya ini tuh dibandingin sakit jadi yang nggak begitu di sakit. sini. Suhunya wanita gitu nih. Kalau ditanya sama suhunya percintaan, arahnya ke Lu situ pernah terus. lu pernah nggak nangis gara-gara perempuan? Oh, nangis lah, nangis kok. Tetap nangis kok. Bahkan ini aku bocorin. Ini belum pernah sih asik ya. Asik ya. Kayak siapa aja gitu. Ini belum pernah aku ceritain di media manapun. Cuma ada di Rumpi. Enggak dong. Baru aku ceritain di sini. Aku walaupun sedang rilis di album 1 ini kan album perdana aku udah penulisan aku udah selesai sampai di album ketiga. Aku udah nulis album kedua, album ketiga juga aku. Oh, udah album tulis. kedua ketiga udah. Sudah aku selesaikan penulisan ya, produksi musik belum. Hmm. Nah, yang mau aku sampaikan adalah kaitannya sama pertanyaan tadi, pernah nangis apa enggak perihal perempuan? Album keduaku itu isinya tentang kekacauan karena perempuan, full Yang bener loh. tentang perempuan doang. Gokil. Album kedua. Kalau album ini kan benar-benar campur aduk ya. Perjalanan, fight sama perjuangan soal mimpi, perempuan, spiritual. Kalau ini kan masih campur nih isi kepala. Nah, di album kedua khusus karena perempuan. Gila. Kalau pertanyaan tadi pernah nangis nggak karena perempuan? Pernah banget. Segila itu tuh sampai jadi satu album nih karena perempuan. Gila. Tuh. Tapi belum, masih lama, sabar. Perempuan mana yang menyakiti lu sampai Gak usah seperti kesana. Cukup tahu sampai di situ aja. Tapi emang bener loh, banyak karya-karya masterpiece ya yang tercipta gara-gara Perempuan ya. kepahitan itu ya, kepedihan itu ya. Berarti ya album pertama udah sekeren ini, album kedua orang pasti penasaran dong kayak gimana. Ya. Dan Semoga ya. Semoga 45 gak kehabisan ide ya karena udah bikin isi kepalain ya. Karena isi kepalain buatku pribadi juga jauh melebihi ekspektasiku. Aku datang dengan isi kepala nggak sejauh ini hasilnya. Itu gila banget menurutku. Gokil banget. Dan harapanku adalah semoga gak kehabisan ide untuk album-album selanjutnya. Itu tuh. Tapi mestinya sih enggak ya, apalagi Semoga. album kedua itu penuh dengan sayatan-sayatan di sini ya, itu yang Gimana ini khusus. agak ini ya putar balik ke Dalam dalamnya banget ya. itu, Mas. Nah, ya kan? Itu mestinya Pakarnya patah semoga lebih keren lagi. Amin. Ya. Semoga lah ya. Sukses sih bro. Pokoknya Thank you bro. album ini udah banyak orang yang terkagum-kagum yang wah gila di luar ekspektasi. Ini lagu gokil nih. Nah, Masa sih? Aliran apa ini ya? Ini Masa sih? kok ya dari Blind Hearing kemarin aja. Oh banyak dari yang- Blind Hearing. Ya. Dari banyak dan beberapa orang yang dengerin lagu itu juga kan banyak yang menyimak gitu. Tapi kok streamnya masih Posting rendah ya? segala macam. Waduh. Nah, kita harus cek itu bener nggak tuh? Terus laporan royalti juga harus dicek itu nanti mungkin. Iya. Ya mungkin biar lebih menariknya mungkin lihat kontennya ya. Buat yang belum dengerin lihat konten di YouTube-nya 45 Movement Studio. Itu ada aku bikin sama 45. Sama Mas Nanda juga terlibat kemarin. Kita bikin satu project namanya Blind Listening gitu. Di situ orang yang belum dengerin lagu di album Isi Kepala kita dengerin. Dan lagu yang kita pilih untuk mereka itu kita sesuaiin sama situasi yang sedang hangat yang ada yang sedang dialami sama orang-orang itu. Jadi buat yang belum tahu menarik tuh. Rada menarik tuh. Karena banyak orang yang aku pribadi juga di luar ekspektasi tuh. Wih, responnya mereka ini
segokil itu ya gitu. Ada yang relate sampai serelate itu, sampai banyak yang Ada nangis yang nangis juga. sampai senggukan banyak Betul. banget tuh sampai yang Betul. setelah selesai dibuka mata yang ngeliatin lo segitunya gitu Iya, sampai betul. kok bisa bikin lagu kayak gini gitu. Aku juga wah, kok bisa ke deliverednya sampai segitu jauh juga ternyata ya gitu. Awalnya ya agak yakin gak yakin juga kan. Ini kan lumayan unik ya, lumayan uniknya maksudnya agak pesimis orang yang nggak tahu lagunya kayak apa tiba-tiba kita dengerin kayaknya orang banyak yang melongo ini apa sih kayak mikirnya lebih banyak ke arah situ, ternyata banyak yang relate, banyak yang kagum juga ternyata. Wah, di luar melebihi ekspektasi banget sebenarnya. Ya contohnya gua Iya. segitunya ya kan. Walaupun Mas Nanda nggak ada di blind listening nggak ada ya? Enggak. Nggak ada ya. Cuma karena dia udah hari-hari dengerin isi kepala jadi ya, tapi tetap aja hari-hari juga masih. Semoga sukses ya brother. Thank you Mas Albumnya Nanda. bisa menjadi sesuatu yang Amin. beda sih emang di industri musik Indonesia sih. Gue Amin. ngeliat ini sesuatu yang beda, yang keren, yang ya balik lagi tadi bahwa proses itu ada dan kadang bisa memakan waktu yang lama tapi hasilnya ya emang beda kalau dari hati, yang suatu hal yang dikeluarin dari hati. Semoga. Semoga. Amin. Sriwijaya, Thank you Mas Nanda. Thank you. brotherku. Hey, semoga dapat cewek lagi cepat. Waduh.